kasih atas kesempatannya. Saya Mutia Putri Kartika dengan NIM 2017-210417 akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Secara umum, ketidakpastian itu mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Di samping itu juga, ketidakpastian itu juga menyebabkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang timbul sebagai konsekuensinya. Nah, berkaitan dengan ketidakpastian sendiri itu, asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko yang paling banyak dipakai atau diminati oleh masyarakat. Karena asuransi sendiri itu selalu menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko baik yang dihadapi perorangan maupun perusahaan. Asuransi sendiri itu memegang kedudukan penting untuk mengatasi ketidakpastian, dan juga industri asuransi itu sudah mengalami pertumbuhan, tetapi masih belum diimbangi dengan jumlah pengguna asuransi. Dari berbagai sumber itu menyatakan bahwa tingkat utilitas atau tingkat pengguna produk asuransi oleh masyarakat Indonesia sendiri itu masih sangat minim. Masyarakat Indonesia itu banyak yang belum mempunyai polis asuransi. Nah, dengan hal ini tuh menandakan bahwa masih rendahnya kesadaran akan pentingnya asuransi dan niat dari masyarakat Indonesia untuk membeli asuransi sebagai dari perencanaan keuangannya. Pembelian asuransi sendiri itu dapat dipengaruhi oleh motif konsumen. Motif konsumen salah satunya itu kebutuhan yang memadai untuk mendorong seseorang untuk bertindak. Nah, setiap orang itu juga mempunyai motif yang berbeda-beda dalam memberi asuransi, seperti saving motif. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangka teoritis dan hipotesis. Nah, yang pertama di sini ada asuransi. Nah, asuransi ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan, seperti memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul atau kehilangan keuntungan. Nah, yang kedua ada keputusan membeli. Nah, keputusan membeli ini pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk akan melalui suatu proses, yaitu proses oleh konsumen dalam menganalisis berbagai macam masukan untuk mengambil keputusan pembelian. Nah, yang selanjutnya ada kecenderungan membeli. Nah, kecenderungan membeli ini kecenderungan itu berarti keinginan untuk melakukan sesuatu tindakan atau menaruh minat pada suatu hal. Nah, kecenderungan ini seperti kecenderungan membeli asuransi merupakan keinginan seseorang untuk membeli asuransi. Nah, pembelian akan suatu jasa asuransi tersebut dapat memberikan perasaan aman baik secara finansial maupun secara psikologi. Nah, yang selanjutnya ada saving modest. Nah, ini itu menurut teori Mahzan dan Victorian pada tahun 2013 menyebutkan ada 4 motif menabung, yaitu precautionary modus, yaitu dorongan bagi individu untuk menyimpan uang sebagai antisipasi terhadap situasi yang tidak terduga di tahun yang akan datang. Nah, yang kedua ada life cycle modus, yaitu untuk menghadapi peristiwa besar dalam siklus kehidupan seperti kelahiran anak, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada the quiet modus. Nah, ini itu untuk menyimpan uang dengan tujuan meninggalkan warisan kepada ahli pewaris. Nah, yang terakhir ada
wealth accumulation modis, yaitu untuk mengakumulasikan kekayaan yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi. Nah, kompetensi ini kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang terakhir ada pengalaman positif. Nah, pengalaman positif ini suatu yang pernah dialami oleh seseorang atau pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Nah, untuk selanjutnya di sini ada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Nah, H1 ini saving modis berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. H2, kompetensi berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. H3, pengalaman positif berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. H4, kecenderungan membeli memediasi pengaruh kompetensi terhadap keputusan membeli asuransi. H5, kecenderungan membeli memediasi pengaruh pengalaman positif asuransi. Dan yang terakhir H6, kecenderungan membeli berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kerangka pemikiran. Bisa dilihat di slide kerangka pemikiran, yaitu saving movies ini berpengaruh positif terhadap keputusan membeli. Kemudian yang variabel kedua yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Untuk variabel yang ketiga, pengalaman positif berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Kemudian kecenderungan membeli mediasi berpengaruh kompetensi terhadap keputusan membeli asuransi. Untuk variabel yang kelima yaitu kecenderungan membeli mediasi berpengaruh pengalaman positif terhadap keputusan membeli asuransi. Sedangkan variabel kecenderungan membeli berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana yang pertama klarifikasi sampel. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan jasa asuransi yang bersifat tidak wajib, seperti bukan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang berdomisili di wilayah Surabaya, Tuban, dan Gresik. Untuk teknik pengambilan sampelnya ini yaitu menggunakan non-probability sampling, yaitu purpose sampling dengan kriteria yaitu menggunakan asuransi jiwa atau unit link dan bertindak sebagai pengambil keputusan pembeli asuransi. Selain purpose sampling, penelitian ini juga menggunakan conveyance sampling dan juga snowball sampling sebagai teknik pengambilan sampelnya. Kemudian yang kedua ada data penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari respon melalui kuesioner. Kemudian yang ketiga, variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel dependen, di mana keputusan membeli asuransi, sedangkan variabel independennya terdiri dari saving movies, kompetensi, dan pengalaman positif, dan variabel mediasinya yaitu kecenderungan membeli.
Kemudian untuk definisi operasional variabel, yaitu ada saving movies. Nah, saving movies ini yaitu motif individu untuk menabung dalam rangka mempersiapkan di masa depannya. Saving movies ini diukur dengan menggunakan Likert scale yang dimulai dari skala 1 sampai 5, di mana untuk skala satunya dia sangat tidak setuju, kemudian yang kedua itu tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, sedangkan 5 sangat setuju. Kemudian yang kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan dari penyedia layanan asuransi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan layanan yang berkualitas kepada konsumen. Untuk pengukuran kompetensinya, ini sama seperti saving movies, yaitu Likert scale yang dimulai sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Kemudian pengalaman positif. Nah, pengalaman positif ini merupakan pendapat positif yang dimiliki diri sendiri atau diperoleh dari orang lain yang mempengaruhi keputusan membeli asuransi. Untuk membuat keputusan, pengukuran pengalaman positif ini juga menggunakan Likert scale, sama seperti kompetitif dan saving movies. Kemudian variabel kecenderungan membeli. Nah, kecenderungan membeli ini keinginan seseorang untuk melakukan pembelian asuransi. Nah, ini juga menggunakan Likert scale. Kemudian yang terakhir ada keputusan membeli asuransi. Keputusan membeli asuransi ini yaitu tindakan seseorang untuk membeli asuransi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, untuk kelima variabel ini sama-sama menggunakan pengukuran Likert scale. Kemudian yang terakhir ini ada analisis data, di mana penelitian ini menggunakan analisis statistik, yaitu analisis partial rate square structural equation modeling, dengan dibantu oleh program Word PLS 6.0. Evaluasi model dalam PLS SEM dapat dilakukan dengan menilai outer model dan inner model. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya adalah Ilham Permadi Hikmatiar dengan NIM 2017210573. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini memberikan gambaran tentang variabel hasil penelitian, yaitu keputusan membeli asuransi, kecenderungan membeli, saving motif, kompetensi, dan pengalaman positif berdasarkan sudut pandang dan hasil jawaban responden yang dapat ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Berdasarkan tabel 1, yaitu tanggapan responden terhadap variabel keputusan membeli asuransi, dapat dijelaskan bahwa hasil tanggapan dari 295 responden, ternyata rata-rata responden tersebut memiliki keputusan yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan skor rata yang besar, yaitu sebesar 4,35. Selanjutnya adalah berdasarkan tabel 2, yaitu tanggapan responden terhadap variabel kecenderungan membeli. Dari hasil tanggapan 295 responden ini, ternyata rata-rata responden memiliki kecenderungan yang tinggi dengan dibuktikan skor yaitu 3,99. Dan berdasarkan tabel 3, yaitu tanggapan responden terhadap variabel saving motif, dapat dijelaskan bahwa hasil dari 295 responden,
Rata responden memiliki saving motif yang tinggi, dibuktikan dengan skor 4,11. Selanjutnya adalah berdasarkan tabel 4. Dari tanggapan kuesioner yang diisi oleh 295 responden, rata-rata sangat mempertimbangkan kompetensi penyediaan layanan asuransi, yaitu dibuktikan dengan rata skor untuk variabel kompetensi yaitu 4,42. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tabel 5, yaitu tanggapan responden terhadap variabel pengalaman positif. Dari hasil 295 responden, ternyata rata-rata responden sangat mempertimbangkan pengalaman positif untuk mengambil keputusannya untuk membeli asuransi, yaitu dibuktikan dengan skor 4,25. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dan pembahasan. Hipotesis yang pertama adalah hasil estimasi model pada variabel saving motif menunjukkan bahwa H1 diterima atau H0 ditolak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien beta yaitu positif 0,24. Artinya bahwa saving motif ini berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Hipotesis kedua yaitu hasil estimasi model pada variabel kompetensi menunjukkan bahwa H2 diterima atau H0 ditolak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien beta yaitu positif 0,14, yang artinya bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Lalu hipotesis ketiga, hasil estimasi model pada variabel pengalaman positif menunjukkan bahwa H3 diterima atau H0 ditolak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien beta yaitu 0,14, yang artinya bahwa pengalaman positif berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Selanjutnya ada hipotesis keempat. Hasil estimasi model pada kecenderungan membeli memediasi pengaruh kompetensi terhadap keputusan membeli asuransi menunjukkan bahwa H4 diterima atau H0 ditolak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai p-value yaitu sebesar kurang dari 0,01, yang artinya bahwa pengaruh variabel kompetensi terhadap keputusan membeli dapat dimediasi oleh kecenderungan membeli. Selanjutnya ada hipotesis kelima. Hasil estimasi model pada kecenderungan membeli memediasi pengaruh pengalaman positif terhadap keputusan membeli asuransi. Hal tersebut ditunjukkan oleh H5 diterima atau H0 ditolak, atau dilihat berdasarkan p-value dari pengalaman positif yaitu sebesar kurang dari 0,01, yang artinya pengaruh variabel pengalaman positif terhadap keputusan membeli asuransi dapat dimediasi oleh kecenderungan membeli. Lalu ada hipotesis ke-6, yaitu hasil estimasi model pada variabel kecenderungan membeli menunjukkan bahwa H6 diterima atau H0 ditolak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien beta yaitu positif 0,29, yang berarti kecenderungan membeli berpengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah saving motives terhadap keputusan membeli asuransi. Saving motif ini merupakan motif individu untuk menabung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa saving motif ini berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan membeli asuransi. Artinya, makin tinggi motif seseorang untuk menabung dalam mempersiapkan masa depannya, makin tinggi pula kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan pembelian asuransi. Selanjutnya adalah pembahasan dari kompetensi terhadap keputusan membeli asuransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi penyedia layanan asuransi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Artinya, semakin baik kompetensi dari penyedia layanan asuransi, maka semakin tinggi pula pengambilan keputusan seseorang untuk membeli asuransi. Yang ketiga, pengalaman positif terhadap keputusan membeli asuransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman positif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli asuransi. Artinya bahwa semakin tinggi pengalaman positif seseorang terhadap suatu produk, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk memutuskan membeli asuransinya.
Lalu ada kecenderungan membeli sebagai memediasi. Hasil pengujian hipotesis 4 menjelaskan bahwa kecenderungan membeli dapat memediasi pengaruh kompetensi terhadap keputusan membeli asuransi. Lalu yang keempat adalah kecenderungan membeli sebagai memediasi. Hasil pengujian hipotesis 4 menjelaskan bahwa kecenderungan membeli dapat memediasi pengaruh kompetensi terhadap keputusan membeli asuransi. Berdasarkan hasil estimasi model, dapat dijelaskan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan membeli. Dapat diartikan bahwa makin baik kompetensi penyedia layanan asuransi, makin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk melakukan pembelian asuransi. Yang kelima yaitu kecenderungan membeli sebagai memediasi. Hasil pengujian hipotesis kelima menjelaskan bahwa kecenderungan membeli dapat memediasi pengaruh pengalaman positif terhadap keputusan membeli asuransi. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dijelaskan bahwa pengalaman positif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan membeli. Yang terakhir yaitu kecenderungan membeli terhadap keputusan membeli asuransi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kecenderungan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan membeli asuransi. Artinya bahwa makin tinggi kecenderungan untuk membeli asuransi, makin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk memutuskan membeli asuransi. Sekian selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delia Karissa dengan NIM 576. Ini saya akan menjelaskan tentang simpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan. Simpulannya adalah bahwa semakin tinggi saving motif yang dimiliki seseorang, maka akan semakin tinggi juga keputusan seseorang untuk membeli asuransi. Yang kedua, semakin baik kompetensi dari penyedia layanan asuransi, maka semakin tinggi kemungkinan pengambilan keputusan untuk membeli asuransi. Dan yang ketiga, bahwa semakin tinggi pengalaman positif seseorang, maka semakin tinggi juga kemungkinan seseorang untuk memutuskan membeli asuransi. Yang keempat, semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk melakukan pembelian asuransi sehingga berpengaruh terhadap keputusan pembelian asuransi yang tinggi. Yang kelima, semakin tinggi pengalaman positif, maka semakin tinggi juga kecenderungan seseorang untuk melakukan pembelian asuransi sehingga berpengaruh terhadap keputusan membeli asuransi yang tinggi. Dan yang keenam, semakin tinggi kecenderungan untuk membeli asuransi, maka semakin tinggi juga seseorang untuk memutuskan melakukan pembelian asuransi. Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu hanya menggunakan pengalaman positif, sedangkan pengalaman negatifnya tidak digunakan atau tidak dibahas. Saran yang diberikan ialah yang pertama, perusahaan asuransi diharapkan itu dapat memberikan produk dan pelayanan asuransi terbaik dengan kebutuhan konsumen. Hal ini karena pengalaman yang diterima atau didengar oleh konsumen atau calon konsumen dan kompetensi penyedia layanan asuransi akan mempengaruhi keputusan membeli asuransi seseorang. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya membahas pengalaman positifnya saja, akan tetapi membahas pengalaman negatifnya pula. Terima kasih, sekian dari saya.